Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kakak semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu baik, selalu dalam lindungan yang maha kuasa, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya. Sebelum kita lanjut, kakak akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama kakak adalah Zaitun Putri. Kakak adalah mahasiswa PPL dari UIN STS Jambi. Di sini jurusan kakak adalah Tadris Fisika. Kali ini kakak akan menggantikan Umi Nelly mengajar kalian untuk mengampu mata pelajaran IPA. Maka dari itu kakak mohon untuk kerjasamanya. Nah, hari ini kita akan memasuki materi yaitu mengenai usaha. Sebelum lanjut ke materi usaha, kakak akan sedikit mereview materi sebelumnya yaitu mengenai tentang gaya. Nah, kenapa kakak mereview tentang gaya? Karena gaya itu berkaitan erat dengan usaha, di mana gaya itu didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan. Nah, di mana dalam gaya itu terdapat 3 hukum yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk kepada usaha, di mana kita dalam kehidupan sehari-hari sering melakukan usaha. Namun dalam fisika, definisi usaha agak sedikit berbeda konteksnya dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita dengar, di mana usaha itu memiliki 2 komponen. Yang pertama yaitu gaya, dan yang kedua itu adalah perpindahan. Nah, di sini usaha tersebut dapat didefinisikan yaitu usaha adalah besar gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga menghasilkan perpindahan. Nah, tadi seperti yang telah kakak jelaskan bahwa usaha itu terdapat 2 komponen yaitu gaya dan juga perpindahan. Usaha dapat dikatakan usaha apabila benda tersebut memiliki gaya dan juga perpindahan. Nah, di mana satuan gaya dalam standar internasional yaitu Joule atau bisa juga Newton meter. Mengapa harus Newton meter? Karena tadi usaha itu terbagi jadi 2 komponen. Yang pertama adalah gaya, di mana satuan gaya yaitu Newton, sedangkan satuan dari perpindahan atau jarak yaitu meter. Nah, selanjutnya di mana usaha itu dilambangkan dengan huruf W besar. Nah, usaha dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S. Nah, di mana W itu adalah usaha, F itu adalah gaya, dan S adalah perpindahan. Nah, di sini saat melakukan usaha dapat dikatakan usaha apabila contohnya seperti kita mendorong meja, itu akan terjadi perpindahan pada meja tersebut. Nah, itu dapat dikatakan usaha karena kita memberi gaya kepada meja, sedangkan meja itu berpindah. Itu adalah disebut dengan usaha. Selanjutnya yang contoh tidak usaha, yang itu misalnya saat kita mendorong dinding, kita memberikan gaya kepada dinding tersebut, namun dinding tersebut tidak berpindah. Itu tidak dapat dikatakan dengan usaha. Begitupun sebaliknya, jika sebuah benda bergerak namun kita tidak memberikan gaya pada benda tersebut, itu juga tidak dapat dikatakan dengan usaha. Nah, selanjutnya di sini terdapat 3 gambar. Yang pertama yaitu usaha negatif, usaha positif, dan usaha sama dengan 0. Kenapa usaha itu disebut positif, dan kenapa negatif, dan juga kenapa 0? Karena yang pertama kita akan bahas usaha negatif. Disebut usaha negatif itu karena perpindahan bendanya itu berlawanan arah dengan gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi itu ke bawah, sedangkan benda itu berpindah berlawanan arah. Seperti di sini saat seorang siswa menarik gerobak dalam tanjakan atau kemiringan, berarti itu memiliki gaya gravitasi ke bawah, sedangkan perpindahan benda tersebut ke atas. Nah, itu disebut dengan usaha negatif karena perpindahan benda tersebut berlawanan arah dengan gaya gravitasi. Nah, di sini yang kedua itu usaha positif. Nah, mengapa disebut dengan usaha positif? Karena perpindahan dan juga gayanya itu searah. Perpindahan benda tersebut searah dengan gaya dari gaya yang telah kita berikan. Nah, yang terakhir itu usaha sama dengan 0. Nah, mengapa usaha sama dengan 0? Seperti yang telah kakak jelaskan tadi, usaha sama dengan 0 itu karena
kita memberikan gaya pada sebuah benda, namun benda itu tidak berpindah. Nah, di situ ada seorang anak mendorong dinding. Nah, dia memberikan gaya kepada dinding, namun dinding tersebut tidak bergerak. Itu disebut dengan usaha sama dengan nol. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal. Nah, di sini terdapat contoh soalnya, yaitu Lani mendorong Ra dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga Ra tersebut berpindah sejauh 10 meter. Yang ditanyakan yaitu berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani. Nah, di sini menanyakan besar usaha yang dilakukan oleh Lani. Nah, di soal ini telah jelas bahwa Lani memberikan gaya kepada Ra tersebut sebesar 10 Newton. Selanjutnya dengan perpindahan Ra tersebut 10 meter. Nah, tadi di mana gaya tersebut dilambangkan dengan F dan jarak atau perpindahannya itu dilambangkan dengan S. Nah, di sini gaya yang diberikan oleh Lani yaitu 100 Newton dan perpindahan dari Ra tersebut yaitu 10 meter. Nah, yang ditanya berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani? Yang ditanya itu W. W itu adalah usaha tadi. Nah, langsung kita jawab. Nah, tadi rumus dari usaha yaitu W sama dengan F dikali S, di mana usaha sama dengan gaya dikali dengan perpindahannya. Nah, di sini gayanya tadi telah kita ketahui yaitu 100 Newton dan jarak atau perpindahannya itu juga telah kita ketahui yaitu 10 meter. Langsung kita kalikan 100 Newton dikali dengan 10 meter menjadi sama dengan 1000 Newton meter atau bisa juga 1000 Joule karena standar satuan usaha dalam standar internasional tadi yaitu 1000 Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan oleh Lani saat mendorong Ra tersebut yaitu sebesar 1000 Joule. Nah, cukup sampai di sini, paham ya? Kita lanjut kepada contoh soal kedua. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Nah, di sini Siti mendorong mobil yang diam dengan gaya sebesar 60 Newton sehingga mobil tersebut berpindah dalam waktu 20 sekon dengan kecepatan 10 meter per sekon. Yang ditanyakan dalam soal ini yaitu berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani. Nah, tadi telah kakak jelaskan untuk mencari usaha harus terdapat gaya dan juga terdapat perpindahan. Nah, di sini dalam soal ini tidak terdapat perpindahannya, namun hanya ada waktu dan kecepatan. Nah, seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya yaitu tentang gaya, yaitu gerak lurus beraturan. Nah, di situ terdapat untuk mencari perpindahan atau untuk mencari jarak menggunakan rumus S sama dengan V dikali T atau jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Jadi, kita cari terlebih dahulu S-nya atau jaraknya. Nah, di sini yang kita ketahui tadi kita tulis dulu gaya yang diberikan Siti pada sebuah benda tersebut yaitu pada mobil tadi sebesar 60 Newton dalam waktu 20 sekon dan dengan jarak 10 meter per sekon. Nah, ditanyakan tadi berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Siti? Nah, kita langsung jawab tadi untuk mencari usaha yaitu F dikali S. Nah, karena jaraknya belum kita ketahui, lalu kita cari jarak dulu. S sama dengan V dikali T, di mana S itu adalah perpindahan atau jarak, V itu adalah kecepatan benda dan T itu adalah waktu. Nah, langsung kita cari S-nya yaitu S sama dengan 20 sekon dikali dengan 10 meter per sekon sama dengan 200 meter. Nah, maka setelah kita cari S-nya atau setelah kita mendapatkan jarak dari perpindahan benda tersebut, kita lanjut mencari usaha
yang dilakukan oleh Siti. Langsung saja, W sama dengan F dikali S. Karena F tadi telah kita ketahui yaitu 60 Newton dan S-nya 200 meter. Langsung kita kalikan 60 Newton dikali dengan 200 meter. Sama dengan menjadi 12 Newton meter atau 12 Joule. Jadi, besar usaha yang dilakukan oleh Siti pada mobil tersebut yaitu sebesar 12 Joule. Nah, sampai di sini kakak rasa kalian mengerti semuanya ya. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kakak persilahkan. Kakak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.